Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTK edisi 21 September 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar, ide-ide dari Bapak Ibu semua di FTK edisi terakhir, edisi 20 September 2023. Kita akan bahas sesuai dengan pertanyaan ya, permintaan dari penonton. Oke, sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, dan yang mungkin sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG sempat turun menutup gap di 6.980, turun di 6.976, artinya gap sudah tertutup dan juga saat ini sedang meretest level 7.000 ya. Semoga besok di perdagangan terakhir minggu ini berhasil tutup di atas 7.000-an sesuai dengan prediksi kami di Stockholm. Tetapi yang jelas saat ini IHSG masih dalam track ke atas atau naik, keluar dari konsolidasi yang sudah cukup panjang sejak akhir tahun 2022 ya. Jadi kami berharap sekali IHSG bisa bullish sampai dengan tahun depan gitu ya, sampai dengan awal tahun depan, karena sudah cukup lama ini konsolidasi dan ya kita trading tentu saja tidak akan bisa maksimal apabila memang kondisinya masih konsolidasi. Saat ini masih dalam fase transisi, tentunya kami perlu melihat konfirmasinya lagi apakah tutup di atas 7.000 atau tidak. Kita akan lihat nanti update di Stockholm ya berarti. Oke, kita langsung mulai membahas saham satu persatu. Oh ya, sebelum saya mulai, bagi Anda yang ingin join Peers Private Investing Room Syariah, Anda ingin investasi saham syariah bersama YEF, ingin mendapatkan rekomendasi saham like investasi, saham syariah tentunya, ataupun Anda ingin dapatkan instruksi beli sampai dengan jual, dan juga Anda bisa berkonsultasi terkait portofolio Anda yang mungkin ingin Anda perbaiki dan sebagainya, silahkan manfaatkan promo Investember untuk Peers 12 bulan, diskon 20% menjadi 2.160 dari 2.700 ya. Silahkan hubungi admin, masih sisa berapa ini sampai dengan hari Minggu besok, jadi silahkan manfaatkan apabila Anda ingin berinvestasi saham syariah bersama YEF Advisor. Kita mulai dari saham yang pertama. Pak Yef, saya masih hold Mutu ikut PTR kemarin. Apakah akan seperti AMMN bulan kemarin, uptrend dan naik ratusan persen lagi? Terima kasih Pak Yef dan tim PTR. Sama-sama kita lihat Mutu. Oke, hari ini Mutu naik. Ini saham baru ya. Ya kalau kita samakan dengan AMMN ya mungkin saja bisa seperti itu. Ya semua saham bisa, tapi yang jelas kita akan lihat secara teknikal saham Mutu ini bagaimana gitu ya. Kita tentunya tidak akan muluk-muluk karena ini pertanyaan private trading room ya. Kita akan mengacu pada trading plan yang sudah diberikan oleh advisor saya di private trading room, yaitu dengan TP di 185, hari ini di 196 penutupannya, artinya sudah ini kita beli baru kemarin ya, tanggal 20 jam 11 lah kita beli di 175, dan alhamdulillah hari ini naik 8%-an ke 196 atau naik berapa ini ya, 8%. Kemudian potensi selanjutnya setelah TP1 itu di 200 berapa ini, 206 ya, mungkin 206. Nah, kita akan lihat dari ekstensi apakah saham Mutu itu bisa naik ke situ atau bisa lebih. Nah, ini sepertinya saya melihat malah justru bisa lebih ya, karena ekstensinya berada di 230 ya. Kalau kita bicara naik ratusan persen bisa aja seperti saham Aman yang kita juga tradingkan bulan kemarin yang sudah naik sangat signifikan sekali dari 2.000 naik ke 5.000-an. Namun ya saham ini karena ini uptrend juga bisa berpotensi seperti itu, bahkan bisa lebih besar juga gitu ya. Jadi segala kemungkinan itu bisa, yang jelas Anda tahu bagaimana trading plan-nya. Saat ini kalau Anda ingin hold lebih dari yang kami rekomendasikan di private trading room, karena plan di sini adalah swing ya, kita ini tradingnya adalah swing ya, artinya Anda bisa hold sampai dengan ekstensi selanjutnya 234, nanti bisa dikonsultasikan apabila tercapai, dan bisa dinaikkan juga trailing stopnya atau stop lossnya atau cut profitnya gitu ya, seperti itu. Jadi semoga bisa naik ratusan persen seperti saham Aman. Oke.
Nah ini saham Mutu juga. Pak tolong bahas saham Mutu, tujuan trading jangka pendek, bagaimana risk dan rewardnya, terima kasih dan salam sehat selalu. Kalau saat ini tentu saja kalau pembahasan di malam ini kan sahamnya sudah 196 ya, tentu saja risknya itu sudah tinggi buat kami karena kami masuk di 175 ya. 175 itu di sini ya. Benar-benar baru naik ya, baru mulai naik. Dia baru rebound ya, kita beli. Nah, sekarang ini risknya tentu saja sudah 12 atau 11%. Karena saham Mutu ini sudah naik dari harga beli kita itu sekitar 12%-an ya, 11 sampai 12%-an juga. Jadi risknya segitu. Jadi menurut saya dengan risk segitu nggak berani ya beli. Jadi kalau kita akan nunggu kalau dikasih koreksi di 188 atau di 182 bisa itu terjadi dalam proses naik. Nah, dengan potensi kenaikan di 230 itu 20-an persen gitu ya. Jadi untuk harga penutupan saat ini nggak berani kita beli, nggak rekomen lagi karena ya itu sudah sangat tinggi untuk dibeli, risknya sudah terlalu besar buat kami karena sekali lagi ya private trading room itu tidak boleh loss lebih dari 5% ya. Kalau bisa 0% lossnya ya. Gitu. Jadi kalau kita merujuk pada aturan itu ya tentu saja risk sebesar ini tidak akan berani kita rekomendasikan seperti itu. Oke. Pak, saya member Pierce dan holder KIN. Namun saya belum menemukan update target, kan kemarin sudah kita bahas ini. Nggak perlu kita bahas lagi ya. Kira-kira Pierce akan upgrade TP di berapa? Terima kasih Pak Yev. Kemarin kita sudah bahas target KIN ya waktu dia mau ke 1000. Nah, ini targetnya di 1090. Ini target yang terdekat. Kemudian target berikutnya bisa jadi ke 1400-an, tetapi silahkan Anda konsultasikan dengan advisor Pierce, mungkin mereka punya beberapa poin-poin penting yang saya nggak tahu juga karena mereka yang bertanggung jawab untuk mengelola itu. Jadi nanti silahkan Anda konsultasikan kalau memang Anda member Pierce. Yang jelas target terakhir yang kami sebutkan di F-Talk edisi minggu lalu atau edisi minggu ini kemarin, saya juga lupa, silahkan cari juga di Telegram. Ini ya 1090 ini mungkin akan dicapai dalam jangka pendek, jadi nggak akan sulit untuk naik ke 1090 ataupun ke target berikutnya di 1400-an ya saham ini. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca kinerjanya seperti apa, dan ini kita sudah pernah bahas di 2021, kemudian di 2022 ya potensi saham ini, jadi harusnya nggak kaget lah Pak, terutama member Pierce ya. Nah, kalau terkait target yang belum kita update di Pierce, kemungkinan advisor di Pierce saat ini tidak ingin mengganggu ya kestabilan harganya ya, karena sahamnya ini cukup volatile. Saham ini setelah kita beli di 2021 sempat naik dan turun. Waktu itu kita pernah bahas juga ya, dan kita tetap hold sampai dengan saat ini. Ya, untuk menjaga ini naiknya cukup stabil dan cukup bagus. Kemungkinan itulah alasan mereka untuk menjaga sampai nanti pasti akan ada infonya. Nggak mungkin layanan kami ketika mau menjual nggak mungkin tidak ada info, pasti semua diinformasikan dan tercatat, baik itu yang profit, baik itu yang tidak profit, semua akan dilaporkan gitu ya. Jadi member nggak perlu takut, nggak perlu nanti tiba-tiba sahamnya hilang dan sebagainya, semua akan dilaporkan kinerja, dan kalaupun ada revisi-revisian pasti juga akan diinformasikan di channel dan di website kami. Seperti itu. Boleh dibahas MBMA untuk trading jangka pendek, saya ikut di pembahasan sebelumnya, beli average 860 dengan alokasi 20% modal, berapa target TP-nya? Di 860 alokasi 20%, ini trading ya. Kalau mengacu pada aturan private trading room, ini juga SOP kita, pembelian maksimal, alokasi maksimal pada sebuah saham itu maksimal adalah 15 PV, 15% gitu ya. Jadi kalau lebih dari itu secara formatif, secara mutlak, advisor akan memberikan saran kalau misalkan Anda member pasti akan disuruh ngurangin. Itu sudah formatif dan sudah tidak mungkin saran yang lain. Nah, sisanya ini yang berbeda ya. Nah, TP-nya di berapa gitu ya. Saat ini wajar ya, ini beberapa kali stuck di sini. Ini memang di ekstensi pertama, berarti target terdekatnya
gitu ya. Kemudian target berikutnya di 965. Jadi ini TP1 sudah tercapai di 915. Kemudian target berikutnya di 965. Oke, sorry ya, tadi ada sedikit gangguan. Kita langsung mulai lanjut. Jadi untuk target saat ini harga beli 860 menurut saya ini untuk swing trade ya sudah masuk ke target. Ini sudah berapa naiknya? Dari 860 ya. Berarti sudah naik. Ya Anda bisa take profit mungkin 5 PV atau 5%, sisanya mungkin Anda bisa hold ke TP berikutnya. Dan ini ya tentunya ini saham ini uptrend ya. Bisa saja targetnya lebih tinggi ke ekstensi ketiga ataupun keempat gitu ya. Sementara ini target kita di dua target ini ya, di harga saat ini dan target berikutnya di 965. Mungkin juga level psikologi 1000 juga bisa menjadi target seperti itu ya. Baik, kita langsung lanjutkan. Malam Pak Yev, tolong bantuannya untuk bahas saham buka untuk trading jangka pendek. Potensi dari saham buka ini lebih condong naik atau turun. Jika dilihat dari harga saham hari ini, jika turun maka supportnya di mana, dan jika naik maka resistennya di mana. Terima kasih. Oke, kita lihat potensi saham buka. Untuk saham buka sendiri saat ini bisa dikatakan ya masih dalam tren turun jangka panjang, dan kemarin sempat uptrend ya. Uptrend ini adalah tren pullback, tren naik minor di dalam tren turun. Dan kalau kita memposisikan diri sebagai trader, tentunya di saham downtrend seperti ini kita akan mencari peluang pullback. Nah, sedangkan pullback atau kenaikan tren minor naiknya ini sudah menurut saya sudah berjalan, dan bahkan ini kami khawatirkan sudah berakhir setelah dia mematahkan trend line, uptrend line ini ya. Nah, ini potensinya terdekat ini mungkin ke 214. Di 214 ini nanti mungkin saja dia akan rebound dulu ya ke gap di 13% di 244. Jadi saran saya mungkin setidak-tidaknya Anda bisa nunggu di 214. Tapi saya sarankan kalau Anda member, ketika harga menyentuh di situ, saya sarankan Anda konsul dulu ke advisor pada saat jam bursa ya. Kalau sekarang kan sedang tutup. Jadi itu agar lebih real time juga, nanti Anda bisa eksekusi juga gitu ya. Tapi kalau Anda mungkin belum jadi member ya, Anda konsultasinya di Yeftalk ini, dan mungkin ya jawaban saya mungkin akan sedikit lambat gitu ya. Karena ya kita tidak Yeftalk pada saat jam market gitu ya. Oke. Seperti itu. Tolong bahas KKGI secara teknikal buat swing, kira-kira bisa nyampe berapa? Oke, kita lihat. KKGI sudah naik ya kemarin. Ini juga kemarin akhir Agustus juga kita beli di 480-an di private trading room, dan sekarang ini berarti akan ke TP-TP-nya di situ. Kita sebentar saya cek dulu. KKGI terakhir kita beli di tanggal 11 di 484, TP-nya di 600. Jadi sekarang ini potensinya adalah 600 ya, mengacu pada private trading room. Ini 600 ini kemarin sudah dicapai. Itu 3%. Nah, target berikutnya itu adalah di 775 ini ya. Menurut saya masih akan ke sana arahnya, masih uptrend. Masih cukup bagus. Dan sebentar ya saya cek dulu. Ini mungkin sudah di 0,6 belum ya. Jadi kuncinya adalah 615 ini. Kalau dia lewati dia akan lanjut ke 770. Yang jelas sekarang ini KKGI sudah berada di dekat dengan TP2, sudah tercapai tapi dia sedikit turun. Nah, wajar kalau KKGI ini turun dari 600 karena saya rasa member PTR yang masih punya akan jualan di situ karena itu adalah TP2 di private trading room. Seperti itu. Jadi kalau mau baru beli agak hati-hati sih ya. Harus hati-hati karena sudah cukup
tinggi juga kenaikannya. Kalau Anda mungkin punya, bisa dicoba untuk naikkan proteksi misalkan. Kalau Anda misalkan punya modalnya hampir sama dengan PTR di bawah 500 gitu ya, Anda bisa proteksi cut profit di 530 gitu. Untuk mengharapkan kenaikan yang lebih tinggi di atas 600. GDST saya belum jual. Saya ada feeling akan naik tinggi lagi dari target PTR. Gimana menurut Pak Yev? Ya silahkan Anda punya feeling. Yang jelas kita trading tidak menggunakan feeling ya. Kita menggunakan proyeksi-proyeksi yang bisa diukur dan secara konsisten gitu ya. Nah kalau kita lihat dari GDST ini, kita kemarin beli, bukan kemarin tanggal 19 kita juga beli di 153 dan kita punya target di 162. Hari ini dia mentok di situ, ya sangat wajar, itu adalah target kami gitu. Dan kalau kita bicara naik lebih tinggi, tentu saja acuannya adalah TP berikutnya yaitu di 200. Jadi kalau lebih tinggi yang dimaksud ini adalah 200, kita akan coba lihat kira-kira masuk akal atau tidak gitu ya. Nah di sini kita lihat 0,6 itu adalah 206. Jadi bisa lebih tinggi ya, beberapa tick saja dari target kita. Sementara ini seperti itu. Ya, nanti kalau ada yang lebih tinggi lagi kita akan lihat. Dan kalau Anda punya beli di 152 atau 153 itu sudah 34% menurut saya untuk trading itu sudah harus cukup untuk kita syukuri ya. Gitu. Oke. Pak F, tolong bahas saham RC untuk invest 1 tahun ke depan. Baiknya masuk di harga berapa? Berarti teknikal. Berarti saya nggak perlu bahas fundamentalnya ya, bagus atau tidak, like atau tidak, gitu ya. Karena pertanyaannya masuk di harga berapa gitu, saya anggap Anda sudah menganalisa fundamentalnya seperti apa, gitu ya. Nah kalau saya lihat dari teknikalnya saat ini masih konsolidasi, mungkin saya akan coba masuk. Kalau syarat pertama dia harus layak invest dulu secara fundamental, karena tidak ditanya saya nggak akan bahas itu, karena di F-Talk hanya membahas apa yang ditanya. Jadi kalau Anda bertanya teknikalnya, nunggu di uptrend dulu di atas 400, itu baru mungkin akan masuk akal. Dengan catatan sekali lagi fundamentalnya harus layak investasi. Seperti itu. Tolong bahas TPMA target upside jangka menengah. Nah ini juga salah satu yang akan menyusul KIN sepertinya ya. Di Pierce juga ya. Jadi saham Pierce ini mungkin akan banyak yang setelah DRMA kemarin, DRMA, kemudian Klipan, kemudian KIN ya, yang bisa mencapai 100%. Ini salah satunya TPMA. Kita akan coba cek berapa target jangka menengahnya mengacu pada Stockpix di Pierce ya, TPMA. Ini untuk gambaran juga calon member Pierce yang seperti apa sih rekomendasinya gitu ya. Nah, biar ada gambaran seperti apa yang akan Anda dapatkan. Tidak hanya kode sahamnya, tapi juga ada analisa. Jadi sebelum Anda ikut rekomendasi kita, ikut beli sahamnya, Anda harus baca ini dulu ya. Ini adalah fundamentalnya ya. Karena pertanyaan adalah jangka menengah. Nah ini adalah proyeksi kita ya, di 750 sampai dengan 1200. Ini kemarin baru kita beli di akhir tahun 2022 ya. Setelah kita beli nggak langsung naik ya, dia malah justru turun, sempat ke 300. Kita floating loss juga cukup besar floating lossnya, tapi pegangan kami tetap ya, fundamentalnya layak, kita akan tambah ya selama fundamentalnya tidak berubah ya dan memenuhi syarat itu ya. Jadi kalau invest itu kalau sahamnya turun justru seneng, bisa nambah ya gitu. Jadi jangan sampai sahamnya naik baru bertanya, aduh bisa beli nggak? Nah gitulah. Sekarang untuk beli ya, kalau Anda mau beli sekarang ini menurut saya sudah terlalu tinggi. Sekali lagi karena ini saham ini sudah di TP2, hampir mencapai TP2 kita di Pierce. Berarti sekarang ini kenaikannya ya mungkin ya sudah cukup besar untuk dibeli. Untuk sekarang ini sudah tidak rekomen lagi, karena kemarin pun sudah 765 ya gitu. Nah ini kemungkinan besar juga akan menyusul KIN ke atas 1000 dalam jangka panjang, tentunya bukan besok ya, jangka panjang. Kalau misalkan kasih turun seperti KIN tahun kemarin, kita akan justru akan sangat senang karena member-member kami bisa menambah posisi dengan sangat senang. Gitu ya proyeksi kita ini untuk KIN. Jadi sekali lagi kalau Anda mau join Pierce, Anda tidak hanya dapat sahamnya apa, tetapi ada dapat gambaran dulu. Dan sebelum beli ya pastikan Anda sudah membaca. Karena kalau misalkan Anda beli berarti Anda sudah setuju dan sepakat kalau misalkan saham TPMA ini memang layak untuk dibeli
untuk jangka panjang. Dan Anda siap, tidak hanya siap profitnya, tetapi juga siap dengan risk yang akan juga ada, gitu loh ya. Oke, jadi saya anggap semua member kami adalah member yang sudah dewasa di market, bukan anak kecil ya, yang harus dicekokin ya. Mereka sudah dikasih data, bisa dibaca, eksekusi dengan bijaksana. Seperti itu. Oke, sudah saya jawab semua untuk ide-ide yang masuk di kolom komentar Yeftalk edisi terakhir. Berarti kita sudah berada di ujung Yeftalk, di akhir Yeftalk. Saya ingatkan sekali lagi, ini promo Peers untuk Investember ini berakhir besok hari Minggu tanggal 24. Jadi apabila, dan ini juga terbatas ya, apabila Anda ingin join Peers, silahkan tanya berapa sisanya ke admin di WA ataupun di Telegram yang tercantum di deskripsi. Dan di Telegram Anda bisa chat di ADM Yef, admin Yef, dan di WA 08132 121 5611 untuk WhatsApp ya. Tetapi sebelum Anda bertanya-tanya, saya sarankan Anda membaca terlebih dahulu apa itu Peers, apa itu Yef Advisor dulu, apa itu Peers di website ya. Karena ketika Anda sudah registrasi, kami anggap Anda sudah memahami apa itu Peers ya, bagaimana kinerjanya, Anda sudah punya bayangan ya. Seperti itu yang dapat saya sampaikan di Yeftalk malam ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi, memberikan ide-ide saham yang menarik, sudah mendukung kami dengan subscribe dan klik like. Semoga apa yang kami sampaikan memang bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.